Gloria, beritahu dokter. Dalam waktu setengah jam, aku akan kumpulkan 2 juta. Aku akan selamatkan ayahku. Tuan Caspian, kami sudah menangkap pengkhianat itu di CCTV. Bereskan dia dengan bersih. Mereka yang mengkhianatiku hanya punya satu akhir. Ngomong-ngomong, Nona Melissa ada di sini. Halo, senang bertemu. Aku Melissa. Caspian. Suruh dia masuk. Baik. Caspian. Tuan Caspian. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Aku baik-baik saja. Datang hari ini untuk meminjam 2 juta. Asal Anda mau meminjamkan, aku akan lakukan apapun. Apapun. Aku bisa menjadi kekasihmu. Melissa lulusan universitas ternama, primadona kampus dan desainer ternama. Masa depan cerah menantimu. Kenapa? Kenapa kamu merendahkan dirimu seperti ini? Karena aku butuh uang. Jadi kekasihku. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku. Apa kamu menyukaiku? Aku, Jawab aku. orang sepertiku yang tak mampu bayar uang sekolah tanpa beasiswamu. Hak apa untuk menyukaimu? Jadi, ini hanya bisa jadi kesepakatan. Ternyata kamu sama saja seperti mereka, sangat terobsesi dengan uang. Baiklah, kalau begitu katakan padaku. Jika aku menolakmu, apa kamu akan mengatakan hal yang sama kepada pria lain? Iya. Aku harus mendapatkan 2 juta itu hari ini. Bisa berenang. Tidak. Lompat. Lompat dan aku akan setuju. Lombatlah, dan aku akan setuju. Cepat panggil dokter. Bos, Nona Melissa sudah lewati masa kritis. Dia harus sadar malam ini. Jaden, orang yang kucintai selama lebih dari 10 tahun, ternyata adalah seseorang yang rela menjual dirinya demi uang. Dan aku seperti orang bodoh, menjadikannya sandaran emosionalku. Bos, apa Anda akan menjadikan Nona Melissa wanita simpanan Anda? Ini pilihannya sendiri. Buatlah draft perjanjian.
Karena dia sangat memuja uang, aku akan memberitahunya. Uangku tidak semudah itu untuk diambil. Terima kasih. Aku sudah menerima uangnya. Kamu sedang mabuk ya? Takut. Bukankah kamu sendiri yang datang padaku? Bukankah kamu tahu aku ini orang seperti apa sebelum kamu datang? Kamu benar-benar berani. Kamu CEO Ascend Group, pemimpin keluarga terpandang di kota ini, dan pewaris nomor 1 di kota River. Tapi kamu masih berani menjadi simpananku. Bukankah karena aku kaya dan berkuasa, sehingga kamu menjadikanku batu loncatan? Jangan di sini. Apa yang kamu lakukan? Berpenampilan secantik ini, kamu kesini cuma mau menggoda pria, kan? Kalau Caspian tahu, dia pasti beri pelajaran. Nona Melissa, jangan anggap diri istrinya. Kamu tidak lebih dari salah satu wanita simpanannya, hanya mainan. Aku adalah mitra, investasi terbesarnya. Jangan pikir, dia akan menyinggungku demi kamu. Ayo pergi, ikut aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ikut aku. Lepaskan aku. Kamu. Seret dia pergi. Baik, Tuan. Kalau ada lain kali, sisa hidupmu akan seperti neraka. Bawa dia pergi. Terima kasih, Caspian. Kamu tahu dia kaya. Jadi tidak sabar cari untung lagi, kan? Aku tidak begitu. Caspian, Aku benar-benar tidak begitu. Caspian, biar aku jelasin apa yang terjadi tadi sore. Bukan seperti yang kamu pikir, Caspian. Caspian, setelah bertahun-tahun ini, aku benar-benar tidak pernah ada di hatimu. Kontraknya akan segera berakhir. Sudah waktunya aku pergi. Kamu mau pergi? Kontrak tinggal 1 bulan lagi. Aku tidak punya alasan untuk tinggal. Lagi pula, kamu tidak mencintaiku. Benar kan? Aku bukan orang yang bisa kamu datangi dan tinggalkan sesukamu. Kenapa? Kenapa kamu terus menyiksa aku dengan sikap dinginmu setiap hari? Sikap dingin. Tapi baru saja, kamulah
yang menolak kasih sayangku. Minggir. Beranilah, Melissa. Ini adalah anak kalian berdua. Dia akan menerimanya. Tuan Caspian, kapan tepatnya Anda berencana untuk menikahi Nona Livia? Dia mau menikah. Kenapa hatiku terasa sesakit ini? Nona Melissa. Sedang apa kamu di sini? Jadi kamu sudah tahu semuanya sekarang. Kamu akan bertunangan. Benar sekali. Lalu, apa kamu takut? Kalau aku menikah, kamu akan kehilangan sumber penghasilanmu. Anda bercanda, Tuan Caspian. Aku sedang mengucapkan selamat padamu. Akhirnya mendapatkan istri yang sederajat. Apa? Kamu sebahagia itu mendengar aku akan menikah? Melissa, kenapa kamu tidak mencoba untuk menghentikan aliansi pernikahan ini? Dan lihat bagaimana aku akan menanggapinya. Hak apa yang kupunya untuk menghentikanmu? Seorang simpanan. Tidak seharusnya mencampuri urusanmu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tolak aku. Baiklah. Uangnya kurang, kan? Apa uang ini? Akan cukup. 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 Dasar brengsek. Apa? Kamu hamil? Ada apa? Suaramu keras sekali. Maaf. Gloria, duduklah. Kecilkan suaramu. Melissa, kamu gila. Dulu, kamu merendahkan dirimu pada si brengsek itu demi biaya pengobatan ayahmu. Bagaimana bisa hamil anaknya? Tapi ini juga anakku. Aku ingin mempertahankan bayi ini. Tapi Melissa, menjadi ibu tunggal itu tidak mudah. Wah, lihat siapa ini. Si primadona sekolah. Melissa si gadis emas. Kok bisa jadi begini? Dasar jalang, kamu pikir uang adalah segalanya? Ya, jadi orang kaya itu segalanya. Keluargaku adalah salah satu elit di kota River. Tujuan yang kamu perjuangkan seumur hidup hanyalah titik awal bagiku. Olivia, kamu pikir uang segalanya? Uang tak bisa selesaikan segalanya. Begitukah? Biar ku beritahu satu hal lagi. Aku sudah bertunangan dengan Caspian, CEO Essen Group. Apa? Caspian pewaris teratas di River. Dia bertunangan denganku. Karena latar belakang keluargaku kuat, orang miskin sepertimu tak akan pernah bisa dekat dengan Caspian. Kamu? Sebentar lagi, aku akan menjadi istri CEO Essen Group. Dan kamu akan selalu mendongak melihatku. Ayo pergi. Caspian jadi 3 tahun bersama kita. Hanya lelucon.
Nona Melissa, kalau Anda pergi begitu saja, Tuan Caspian bakal membunuhku. Caspian benar-benar brengsek. Aku tak bisa tinggal di sangkar ini, meski sedetik. Minggir dari jalanku. Tuan Caspian, Nona Melissa sudah pergi. Sayang, kita akan lalui ini bersama. Hei, manis. Mau pergi kemana? Bagaimana kalau kamu ikut dan main bersama kami? Apa? Apa yang kalian inginkan? Suaranya juga sangat manis. Harus kusentuh sendiri untuk memastikannya. Jangan sentuh aku hamil. Itu malah membuatnya makin seru. Jangan mendekat. Jari mana yang menyentuhnya? Lupakan saja. Kau tidak butuh satupun jari brengsek itu. Mobil ini. Kamu adalah CEO Nasen Group. Caspian. Tolong, jangan. Caspian, maaf. Aku tak tahu dia wanitamu. Enya kau. Caspian, aku ingin pulang. Kamu pergi tanpa sepatah kata pun. Apa kau benar-benar sangat membenciku? Aku... Aku sudah bertunangan dengan Caspian, CEO Ascend Group. Apa tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Caspian, apa kau pernah mencintaiku, walau hanya sedetik? Aku tak akan pernah cintai wanita yang lebih cinta uang daripadaku. Melissa, silakan gunakan trik apapun yang kau punya. Tapi, jangan lari lagi. Kenapa tak datang ke acara donasi? Semua pergi ke sana, kamu malah duduk di sini seperti hantu. Kamu kan CEO putra Tuan Charles yang mensponsori pendidikan kami lewat badan amal. Benar. Itu aku. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Aku sama sepertimu. Aku juga tidak suka tempat ramai. Terima kasih. Perkenalkan, aku Melissa. Caspian. Siapa di sana? Ada orang datang. Hah? Ayo, pergi. Cepat, ayo pergi. Apa ada orang di sana? Akhirnya dia pergi. Sudah pergi. Iya, pergi. Kamu lapar? Iya.
tunggu di sini. Aku buatkan mie untukmu. Miku enak. Hoho. Tunggu di sini. Tunggu. Hei, kamu. Seumur hidup belum pernah makan mie seenak ini. Hebat kan? Iya. Melissa, kenapa kamu membuatku membencimu? Sudah begini, jangan pernah kau tinggalkan aku seumur hidupmu. Bayinya sangat sehat. Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih. Hei, Kembali ke sini sekarang juga. ayo pergi. Pakai ini. Ikut aku ke Galama malam ini. Gaun ini terlalu ketat. Aku tidak bisa. Aku tidak mau memakainya. Melissa, kesabaranku ada batasnya. Aku tidak cocok bagiku memakai baju seketat ini. Karena sebenarnya aku Katakan sekali lagi. Berhenti membuang waktuku. bukan budakmu. Kalau kau pikir aku buang waktumu, aku bisa pergi sekarang. Baik, kamu boleh meninggalkanku. Tapi bisakah kamu tinggalkan ini? Hentikan trik licikmu itu. Pakai bajunya. Di matamu, apa aku memang segila itu pada uang? Kaspian, kamu tak pernah benar. Cintaiku, setelah gala selesai, aku akan hilang dari duniamu. Bukankah kamu suka ini? Kenapa tidak diminum? Sampahnya ini mengandung alkohol. Aku Tuan Caspian, Nona Livia ada di sini. Caspian, aku sangat merindukanmu. Kapan kita akan menikah? Nona, sepertinya aku tak pernah bertunangan dengan keluarga Yun. Dan lagi, aku sudah punya pacar. Kau punya pacar? Bahkan ayahmu pun tidak akan berani datang ke sini sembarangan. Lebih baik kau pergi sekarang juga. Brengsek, aku sudah mencintainya bertahun-tahun. Dia lupa namaku. Namaku Livia. Ternyata kau, orang miskin sepertimu ngapain di sini? Nilai bagus, takkan bisa masukkanmu ke tempat begini? bukan urusanmu. Lalu kenapa kau ada di sini? Tentu saja tunanganku, Caspian, yang memintaku datang. Kau bohong. Dasar jalang. Dia akan menikahiku, dasar jalang. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Enyah dariku. Baik. Bos, gawat. Nona Melissa menghilang. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Pergi tanpa pamit lagi. Patahkan perjamuannya. Kumpulkan semua orang. Kalian harus menemukannya. Baik, bos. Melissa. Melissa. Beraninya kamu meninggalkanku. Bos, menurut bos, Nona Melissa suka uang. Apa maksudmu? Jika dia benar-benar gila harta, seharusnya dia membawa cek ini.
Kamu selalu makan rasa yang sama. Apa kamu tidak mau coba yang lain? Tidak. Ada apa? Agak asin. Terlalu banyak garam. Kalau begitu jangan dimakan. Aku sudah terlanjur makan. Aku makan seadanya saja. Aku akan ambilkan air. Angkat. Angkat teleponnya. Angkat. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Jaden. Temukan Melissa. Temukan dia. Baik. Halo. Tuan Caspian, sudah ketemu? Nona Melissa luka parah. Dia di RS utama sekarang. Apa? Dokter. Dokter, tolong. Tolong. Selamatkan bayiku. Kumohon. Harap tenang. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Persiapkan operasi. Melissa. Bertahanlah. Kalau tahu siapa lukaimu. Aku sumpah. Capik-capik mereka. Caspian. Ini bayi kita. Kumohon. Kumohon. Kamu harus menyelamatkannya. Hah? Dokter, lihat aku. Melissa. Bayi selamat. Melissa! Apa bayiku selamat? Operasinya berhasil. Anda dan bayinya sudah melewati masa kritis. Melissa! Melissa! Operasinya belum selesai. Anda tidak boleh masuk. Dokter, dokter. Tolong rahasiakan ini. Bahwa bayiku selamat. Jangan beritahu siapapun. Terutama pria yang ada di luar. Saya tidak bisa melakukan itu. Kami tidak bisa menyembunyikan info medis dari keluarga. Tidak, dia bukan suamiku. Dan statusnya sangat istimewa. Jika dia tahu bayiku masih hidup, bayiku bisa dalam bahaya. Dokter, aku memohon padamu, dokter. Baiklah. Dokter, bagaimana keadaannya? Apa Anda tidak tahu dia sedang hamil? Sudah 14 minggu. Dia hamil. Dia sedang hamil. Tapi dia didorong dari tangga. Dia benturan keras. Bayinya tak bisa diselamatkan. Bayinya tidak bertahan. Caspian, pernahkah kau mencintaiku walau hanya sedetik? Kau bertunangan. Kau sesenang itu dengar aku akan menikah. Apa ini cukup? Apa sudah cukup? Apa sudah cukup? Apa hakku untuk melarangmu? Aku hanyalah wanita simpanan.
Siapa yang melakukannya? Ini anak pertama kami. Siapa bajingan yang mendorongnya? Sudah aku suruh orang selidiki. Cari kebenarannya. Pelakunya akan bayar dengan nyawa. Baik, Tuan. Melissa. Melissa, kenapa tak bilang kau hamil? Seharusnya aku menyadarinya. Aku bahkan tidak bisa melindungi anakku sendiri. Apakah ini caramu membalas dendam padaku? Apa begini caramu membalas dendam padaku? Membalas dendam padamu, Caspian. Kalau ku beritahu, kau akan berasumsi lagi. Aku pakai bayi itu untuk memeras uangmu. Katakan padaku, siapa yang mendorongmu turun tangga? Bos, sudah ketemu. Orang yang bawa Nona Melissa ke rumah sakit bilang, Livia yang mendorongnya. Apa? Kau dengar itu? Itu adalah tunanganmu yang kau sebut pasangan serasi itu. Jangan khawatir, Nona Melissa. Tuan Caspian bilang, orang yang bertanggung jawab harus membayar nyawa bayi itu dengan nyawanya. Apa? Maafkan aku, Melissa. Aku gagal menjaga bayi kita. Livia, kau menyakiti kekasihku dan membuatnya kehilangan bayi kami. Minta maaf padanya sekarang. Jika dia memaafkanmu, aku akan biarkan kau mati dengan lebih tenang. Kau, bagaimana mungkin itu kau? Dasar jalang, bagaimana mungkin kau jadi kekasih Caspian? Sepertinya kau tidak mengerti satu kata pun yang kukatakan. Kalau begitu pergilah sekarang. Minta maaf sendiri pada anak kita. Tunggu. Kenapa? Kau tak mau balas dendam anak kita? Aku ingin menghajarnya. Melissa, kau mempermalukanku. Kalau aku selamat hari ini, hidupmu akan jadi neraka dunia. Tak ada yang bisa selamatkanmu. Aku sumpah. Brengsek kau. Demi wanita simpanan, kau tega bunuh tunanganmu sendiri. Nenek, selamatkan aku. Nenek, kenapa nenek kembali? Kalau aku tidak kembali ke negara ini, kau pasti sudah mengubah perusahaan jadi sarang preman. Nenek, apa maksudnya ini? Caspian, kau lupa 30 tahun lalu, keluarga Yun bantu keluarga Si. Dan perjodohan sudah ditetapkan untuk kalian berdua sejak kecil. Apa kau akan menyakiti tunanganmu sendiri demi wanita simpanan ini? Nenek, aku tidak akan pernah menikahinya. Sepertinya kita perlu bicara sebagai keluarga, Asisten Jaden. Bawa wanita simpanan ini kembali ke rumah sakit. Melissa. Livia, ceritakan semua pada Caspian sekali lagi. Baik, Nenek. Caspian, kau sudah ditipu oleh Melissa. Aku dulu teman sekelasnya. Bayar biaya medis ayah. Dia jual diri ke pria tua kaya. Wanita murahan seperti dia. Sama sekali tak pantas untukmu. Apa? Lepaskan dia.
Siapa kau sebenarnya? Kau siapa? Caspian, biar ku jelaskan. Ini tidak seperti yang kau kira. Jelaskan apa lagi? Melissa, kau benar-benar tak tahu malu. Siapa maumu? Kau masih saja melindunginya. Melissa, apa hebatnya pria tua ini dibanding aku? Apa yang kau lakukan? Dari mana datangnya orang gila ini? Tidak. Ayah. Ayah. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Ini ayahku. Maaf, Paman. Pasti ada kesalahpahaman. Sebenarnya, aku dan Melissa. Ayah. Ayah, tolong jangan marah. Mereka temanku. Jaden, kenapa kamu arahkan pisau ke ayahku? Kalau kamu lukai dia? Benar sekali. Kenapa kau arahkan pisau padanya? Bagaimana kalau dia terluka? Teman, jujur padaku. Hubungan kalian apa? Ayah, tunggu aku sebentar. Kemari. Maaf, Paman. Kami akan segera kembali. Aku minta maaf. Tidak tahu pria tadi itu. Aku bisa memaafkanmu, tapi kamu harus berjanji satu hal. Apa itu? Jangan biar ayahku tahu kalau aku pacarmu. Apalagi jangan biar dia tahu kalau kamu dari keluarga Si. Berpura-puralah jadi pacarku di depannya. Pacar. Benar sekali. Hanya hubungan, asmara yang normal. Dan kita harus berakting seolah-olah kita sangat saling mencintai. Baiklah. Beraktinglah. Seolah kita sangat mencintai. Melissa, kau benar-benar pandai berakting. Bukankah kau juga sama? Kita sama saja. Kau sudah bertunangan dengan Livia, tapi kau berakting seolah-olah benar-benar akan membunuhnya. Bagaimana denganmu? Siapa sugar daddy-mu? Di mana dia? Kenapa dia tidak datang menemuimu? Aku nggak ngerti maksudmu. Sudah cukup. Melissa, ayahmu sudah pulang. Sudah pulang? Kenapa? Dia bilang, hubunganmu dengan pria itu, jika dia benar cintaimu, dia harus kunjungi rumahmu secara resmi. Jika tidak, jangan temui dia lagi. Itu memang gaya ayahku. Ini yang terbaik. Kita tidak perlu lagi berpura-pura menjadi pasangan. Mari kembali. Siapkan banyak hadiah. Cari tahu di mana keluarga mau tinggal. Silakan minum. Terima kasih, Paman. Anak muda, apa katamu tadi? Apa pekerjaanmu? Begini, Paman. Saya bekerja di... Ayah, aku pulang. Bukankah kamu di rumah sakit? Kemarin aku menyinggungmu di rumah sakit. Hari ini aku datang menjengukmu. Tapi bagaimana bisa kamu meninggalkan rumah sakit begitu saja? Bukankah dokter bilang kamu masih perlu istirahat lebih lama lagi? Aku cuma pulang ambil beberapa barang. Tapi, apa sebenarnya yang sedang kalian bicarakan? Melissa, kami baru saja membicarakanmu. Tentangku. Benar. Kami tadi bilang bahwa kamu tidak hanya berprestasi, tapi juga sangat berbakti pada ayahmu. Bukan karena aku sakit-sakitan bertahun-tahun. Melissa, takkan menderita begini. 3 tahun lalu, aku sakit parah, biaya operasi 2 juta. Melissa sampai memohon ke sekolah. Sudahlah, jangan bicara lagi. Tunggu. Maksudmu 3 tahun lalu, 2 juta itu. Kenapa kamu merendahkan dirimu? Karena aku butuh uangnya. Ternyata, untuk operasimu,
Kamu pikir ini tidak cukup kan? Apa ini cukup? Ayah tega? Ceritakan urusan keluarga ke orang lain. Ternyata sugar daddy tua itu aku. Apa katamu? Ayah, ada urusan yang harus kami selesaikan. Kami pergi dulu. Melissa, Lepaskan aku, Melissa. Kenapa tidak bilang padaku? Kenapa tidak bilang uang itu untuk biaya pengobatan ayahmu? Oh, aku bilang apa? Harus panggil Tuan Kaspian. Anda sudah bayar kuliahku. Tolong tanggung juga biaya pengobatan ayahku. Oh, maksudmu apa? Apa? Kamu pikir itu memalukan? Jadi simpananku itu membanggakan. Kaspian! Kuharap kau tak pernah merasakan hari putus asa. Ini uang hasil kerjaku dari desain sketsa 3 tahun terakhir. Ada 1 juta di kartu ini. Jadi 3 tahun ini kamu kerja keras cari uang. Hanya supaya kamu bisa kembalikan 2 juta ini padaku. Benar. 3 tahun ini untuk setiap cek yang kau beri. Dan uang jajan itu belum kusentuh sepeser pun. Sisa 1 juta setelah lulus, aku akan cari uang untuk lunasi. Jadi dari awal kamu sudah rencanakan untuk pergi setelah 3 tahun. Tak pernah merasa di lubuk hati. Kamu wanitaku kan? Lepaskan. Bagaimana denganmu 3 tahun ini? Pernahkah sesaat saja kau benar-benar peduli padaku? Aku kekasih rahasiamu. Bukan cuma mainan. Kontrak berakhir. Nenek pulang. Ah, kamu akan menikah dengan Livia. Aku harus pergi. Melissa, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Seumur hidup ini, hanya aku yang boleh meninggalkanmu. Kalau tidak, tetaplah di sisiku. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. 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 Melissa, ada apa? Terima kasih. Senang bertemu denganmu. Aku Melissa. Bos, jangan cemas. Dokter bilang Nona Melissa kurang gizi. Carikan koki baru untuknya. Selain itu, perketat penjagaan untuknya. Aku tidak akan membiarkannya menghilang lagi. Baik, Tuan. Ada satu hal lagi. Orang yang menyelamatkan Nona Melissa di tangga sudah ditemukan. Ayo, kita temui dia sekarang. salah, aku mau. Nah, jangan bunuh aku. Maafkan aku. Aku tak tahu dia. Oh, wanitanya. Tuan Kaspian. Maaf, aku salah. Aku tak akan ulangi lagi, mohon. Tolong. Kalau aku jadi kamu, aku akan cari tempat yang aman untuk melahirkan. Siapa kamu? Caspian tidak memberitahumu. Siapa yang menyelamatkanmu? Kamu orang yang waktu itu memanggilkan ambulans untukku. Benar sekali. Aku belum mendengar ucapan terima kasih darimu. Jadi aku sendiri yang datang menemuimu. Terima kasih, Tuan. Nama saya Kevin. Tuan Kevin, Anda salah paham tentang sesuatu anakku. Aku sudah keguguran. Begitukah? Lalu kenapa? Tadi kamu memegang perutmu. Mungkinkah melihat Jaden membunuh orang membuatmu lapar? Kamu, Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Keinginan seorang ibu untuk melindungi anaknya. Aku bisa memahaminya. terima kasih. Tuan Kevin. Tolong jaga rahasia ini. Lagi pula, tempat aman yang Anda katakan itu, seluruh kota Si adalah wilayah keluarga Si, di mana lagi yang aman. Tentu saja. Kamu sudah bangun. Aku tidak menyangka Tuan Kevin mengenal wanitaku. Tapi maaf ya, makan malam yang disiapkan untukmu bukan di sini.
Lepaskan aku. Caspian, sudah aku bilang jelas, lepaskan aku. Nona Melissa, dalam hidup, kamu harus menepati janji. Apa? Kontrak 3 tahun berakhir dalam 3 minggu. Selama 3 minggu ini, kamu masih wanitaku. Rumah sakit ini agak kacau. Mulai besok, kamu akan pindah ke Blue Hill Manor. Blue Hill Manor. Mansion ini, kenapa belum pernah aku lihat sebelumnya? Properti atas nama Nyonya. Bos bilang di sini tenang. Sangat cocok untuk pemulihan Anda. Kalau begitu, aku mau jalan-jalan sebentar. Nona Melissa, bos sudah berpesan bahwa Anda tidak boleh meninggalkan mansion ini. Ini penyekapan, bukan pemulihan. Biarkan aku keluar. Ada apa dengan keributan kecil ini? Ini bukan soal pemulihan. Kau mengurungku. Lepaskan aku. Melepaskanmu. Melepaskanmu, supaya kau bisa pergi merayu orang lain. Pasal 6. Pihak A boleh bawa pihak B ke lokasi manapun, selama tidak ganggu studi pihak B. Pasal 7. Pihak B wajib jaga situasi keuangan pihak A tetap rahasia. Ini ada dalam perjanjian. Kau tak lupa kan? Pasal 11. Pihak A boleh kapanpun pihak B bersedia. Melissa, kau hanya bisa menjadi milikku. Lepaskan aku. Sudah aku bilang, jangan sekarang. Berhenti berpura-pura. Melissa, kau juga suka kan? Jangan mendekat atau aku bunuh diri. Tunggu, jangan, tenang. Mundur. Aku pergi sekarang juga. Beritahu ayahku besok. Aku dan Gloria pergi berwisata. Lalu minta Gloria bawa ijazahku. Tentu. Aku akan datang besok. Melissa, apa kamu sebegitu bencinya padaku? Jangan takut, sayang. Aku akan cari cara untuk membawamu pergi dari sini. Tinggalkan tunanganku. Aku bunuh ayahmu. Nona Melissa, ada tamu untukmu. Kevin, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Mereka benar-benar membiarkanmu masuk. Tentu saja, aku bisa melakukan apa saja. Berhentilah bercanda, Kevin. Dan tempat yang kamu sebut terakhir kali, tempat yang tak bisa dikendalikan kelanian. Di mana tepatnya? Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Kalau mau ikut, aku antar ke sana. Jangan bercanda. Siapa yang jatuh cinta sama orang kaya? Aku tahu kamu belum percaya padaku. Gak apa-apa, kamu bisa pikirkan dulu. Ini hadiah untukmu. Kurasa, ini sangat cocok dengan gaun yang kamu pakai waktu itu. Kalau begitu terima kasih Pak Kevin. Tapi maaf, akulah yang memilihkan gaun itu waktu itu. Aku nggak nyangka Pak Kevin kenal nenekku. Bawa ini untuk nenek. Bilang padanya ini hadiah terima kasih dari Pak Kevin. Karena sudah mengizinkannya masuk ke Blue Hill Manor. Cepat sekali Anda sampai, Pak Caspian. Sepertinya Anda mengirim banyak orang untuk memata-matai Melissa. Caspian. Caspian, biar aku jelaskan. Apa yang kau lakukan? Lihat itu, Tuan Kevin. Harus kirim lebih banyak orang jagain dia. Kalau dia berkelahi lagi, gimana? Bukan pengawasan yang kau maksud. Kalian berdua dekat. Kenapa Melissa menyembunyikan rahasia penting darimu? Rahasia? Rahasia apa? Kevin, Dia bahkan memohon padaku untuk merahasiakannya. Apa? cukup. Diam kalian semua. Jika ingin berdebat, lakukan di luar. Jaden, antar mereka keluar. Baik, Nona Melissa. Melissa, kau sembunyikan apa dariku? Silakan pikir sesukamu. Dia tahu apa yang aku tak boleh tahu.
Kalian berdua sekarang dekat banget. Sampai punya rahasia bersama. Kok percaya omong kosongnya? Keluar? Dia cuma cintamu, mau adu domba. Supaya kau tinggalkan aku. Aku bilang keluar. Melissa, seharusnya aku tidak emosi tadi dan mengatakan hal yang membuatmu sulit. Aku minta maaf untuk itu. Dan kuharap kau bisa memaafkanku. Diam. Siapa beri hakmu panggil dia? Melissa. Aku dan Melissa teman baik. Aku bisa maafin kamu. Tapi tolong, jangan lagi ngomong kosong. Aku cuma mau makan tenang. Kalau mau bertengkar silakan pergi. Melissa Jaden, ada apa? Panggil dokter cepat. Tak perlu. Kenapa? Kau tahu kenapa dia muntah, kan? Nona Melissa, jangan-jangan Anda sedang hamil. Itu tidak mungkin. Dokter bilang bayinya sudah tidak ada. Apa kamu lupa? Jaden, bawa Melissa ke dokter Liam untuk USG. Baik. Itu tidak perlu. Ini cuma reaksi normal setelah keguguran. Jangan paksa dia. Caspian, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Melissa. Apa yang kamu lakukan, Caspian? Lepaskan aku. Lepaskan. Apa sebenarnya maumu? Jadi sebenarnya kamu tidak keguguran. Kenapa bersekongkol dengan dokter untuk membohongiku? Karena Melissa, tolong jangan tinggalkan aku. Kamu lagi hamil anak kita. Aku akan lindungi kamu dan bayinya. kalau kau tak tinggalkan tunanganku, kan kubunuh ayahmu. Kalau aku jadi kamu, aku akan cari tempat aman untuk melahirkan bayi. Oh, dia akan menikahiku. Apa yang kamu tahu? Jalan dasar jalan. Karena bayi ini sama sekali bukan anakmu. Bayi, ini bukan anakmu. Apa katamu? Aku bilang, bayi ini bukan anakmu. Biarkan aku pergi saja. Maaf, Caspian, aku harus pergi. Cepat atau lambat kamu akan menikahi Livia. Aku tak bisa biarkan dia sakiti bayi kita lagi. Aku tidak percaya. Aku tak peduli kau percaya padaku atau maafkan aku. Itu kenyataan. Aku akan melahirkan bayi ini. Siapa ayahnya? Kevin. Kalian berdua bersekongkol bohongi aku. Tidak sama sekali. Dia yang menyelamatkan kami. Lalu, siapa sebenarnya dia? Apa salah satu rekan bisnisku? Atau teman sekelasmu? Katakan padaku, siapa dia sebenarnya? Katakan. Kalau kamu membiarkanku pergi, aku akan memberitahumu. Kamu masih coba manfaatkan aku. Maaf. Baiklah. Meski kau tak bilang, aku akan cari ke seluruh bumi untuk temukan si bajingan itu. Akan kubuat kalian pezina itu menyesal pernah lahir. Apa katamu? Dia bawa anak buahnya, lalu pergi buru-buru kayak anjing gila. Dia udah gila. Melissa, biarkan aku membawamu pergi dari sini ke tempat yang aman. Siapa sebenarnya kamu? Pernahkah kamu mendengar tentang ZK Group di Kota Barat? Perusahaan peringkat teratas di Kota Barat. Apa hubungannya denganmu? Ketua dari ZK Group adalah ayahku. Nenek, ada kabar. Wanita itu mengkhianati Caspian dan hamil anak orang lain. Keterlaluan. Bagaimana dengan Caspian? Dia mencari pezina itu kemana-mana.
Menurutku, kita harus habisi wanita jalang itu sekarang. Cari wanita jalang itu di mana? Berani dia sakiti cucuku. Aku akan pastikan wanita jalang itu menerima balasannya. Baik, Nek. Nenek. Begini ceritanya. Nona, Melissa, bagaimana Anda tahu kami akan pindah malam ini? Apa? Pindah? Benar, bos rencananya bawa kamu ke desa. Sudah nggak ada waktu, beresin barang-barangmu dulu. Dia akan segera jemput kamu. Kenapa? Nona, Anda harus mengerti. Bos, takkan sakiti Anda. Rencana sudah berubah. Kita tidak bisa menunggu sampai besok. Kita akan kabur malam ini sesuai rencana. Nenek, jangan khawatir. Nenek tidak perlu turun tangan. Aku sendiri yang akan membereskan jalang itu. Dan bayinya. Caspian, akhirnya kamu sadar sifat asli jalang itu. Benarkah? Kamu sangat terobsesi dengan jalang itu. Kita semua tahu itu. Jangan coba membohongiku. Aku tidak membohongimu, Nek. Dia hanya mainan bagiku. Beraninya dia mengkhianatiku. Aku pasti akan membalas dendam. Aku akan membuatnya menderita. Nasib yang lebih buruk daripada kematian. Aku sudah siap. Aku bisa pergi sekarang. Caspian, kupikir punya anak berarti kita selamanya. Tak pernah kubayangkan. Entah cinta atau benci, akhiri di sini. Setelah hari ini, kita jalani hidup masing-masing. Nona Melissa, sudah selesai berkemas. Bos sudah datang menjemputmu. Kami masuk ya, tidak ada waktu lagi. Melissa. Melissa. Mungkin Nona Melissa dibawa orang nyonya. Dia tak sempat tinggalkan kartu itu. Dia juga bawa kopernya. Melissa, berani kamu pergi lagi tanpa sepatah kata pun. Jaden, kerahkan semua orang cari dia. Kamu harus temukan dia sebelum nenek. Temukan dia untukku. Baik, Tuan. Caspian, ini benar-benar perpisahan. Tolong lupakan aku. Melissa, aku tahu video itu sangat melukaimu. Lupakan saja dia. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku tidak bisa melupakannya. Berhentilah menangis. Pikirkan bayimu. Dan aku sudah menjemput ayahmu. Aku nggak mau les renang. Aku janjian sama Paman Kevin Finn. Kami mau nonton film. Jamie, kita bisa nonton film kapan saja. Tapi kelas renang cuma ada sore hari. Mulainya jam 3 sore. Mengerti? Dan lagi, jangan terus-terusan ajak Paman Kevin nonton film. Kita sudah cukup merepotkan dia. Kenapa di sekolah aku boleh pura-pura? Kalau dia itu ayahku. Jamie. Halo Jamie. Aku di sini. Paman Kevin. Ini balok susun buat kamu. Wah! Pelan-pelan, Jamie. Terima kasih, Kevin. Maaf ya, harus nemenin dia nonton film lagi. 9 tahun terakhir, kamu selalu sungkan dibantu. Temani anak kecil nonton film. Nggak usah formal. Aku tahu kamu baik pada kami, tapi aku bisa atasi sendiri.
lihat aku dan Jamie sekarang. Kami baik-baik saja kan? Tentu saja. Aku dengar desainmu menang penghargaan lagi, dan kamu diundang oleh perusahaan besar. Melissa, kamu hebat sekali. Terima kasih. Ayahmu pasti sangat senang juga. Sepanti jompo kemarin menjenguk ayahku. Dia senang. Baguslah. Tunggu apa? Nggak jadi pergi? Ayo berangkat. Ayo. Bos, Bagaimana? Bukan apa-apa. Aku cari sendiri minggu depan. Tapi bos, Anda punya jadwal penting untuk meninjau cabang di kota selatan minggu depan. ubah waktunya. Jadi besok. Setelah aku selesai meninjau, aku akan langsung mencarinya di sepanjang pantai timur. Dimengerti. Halo, saya Melissa. Saya kesini untuk orientasi. Ambil formulir ini dan isi di dalam. Halo nenek, Sudah sampai di South ya? baru sampai di South Kota. Mau cari lagi? Aku kesini bukan untuk dia. Aku kesini untuk inspeksi perusahaan baru. Minggu depan kamu bertunangan dengan Livia. Apa? Pertunangan dengan Livia. Nenek, sinyal jelek. Aku tutup ya. Halo, halo. Bos, kenapa sembunyikan identitas untuk inspeksi perusahaan? JC Group perusahaan besar. Baru saja kita akuisisi. Aku perlu memahami sistem operasi mereka sebelumnya terlebih dahulu. Saya mengerti. Swan Caspian. Baik, silakan ikuti saya. Ada apa, bos? Bukan apa-apa. Hai, sayang. Ibu akan segera keluar setelah selesai. Hentikan. Kenapa kalian merundungnya? Dia anak aneh, tak punya ayah. Siapa kau? Siapa yang bilang begitu? Aku ayahnya. Ini pengawal pribadiku. Jika ada lain kali, kalian akan dihajar. Terima kasih. Mari kita saling kenal. Namaku Jamie. Terima kasih. Senang bertemu denganmu. Namaku Melissa. Paman. Halo, Jamie. Aku Caspian. Ini Jaden. Jamie, sedang apa di sini? Ibuku kerja di dalam. Aku tunggu dia selesai siang nanti. Caspian, bolehkah aku memperkenalkanmu pada ibuku? Tentu, tidak masalah. Bagus, ayo ke sini. Tos dulu, kawan. Kawan. Tinjuku cukup kuat loh. Ayo. Jadi kamu Melissa, pemenang juara pertama desain? Halo, itu aku. Apa yang kamu lakukan? Ini untuk putraku. Kupikir pemenangnya adalah orang yang luar biasa. Ternyata kamu cuma orang miskin yang bukan siapa-siapa. Kamu jangan ganggu ibuku. Tidak apa-apa, Jamie. Jangan takut. Kamu sudah mengakui kalau aku pemenangnya. Jadi, apa aku tidak pantas berada di sini? Kamu.
Senang bertemu denganmu. Namaku Melissa. Caspian. Lepaskan tanganmu dariku. Kau pikir kau siapa? Panggil manajer Jack ke sini. Baik, Pak. Sembarang orang tidak dikenal mengira bisa memanggil manajer umum kami begitu saja. Memangnya kau layak? Atas dasar apa kau membelanya? Karena dia adalah wanitaku. Tuan Caspian, kapan tiba di South City? Saya atur penjemputan untuk Anda. Ini istriku. Karyawanku sendiri ternyata berani mempermalukannya di perusahaan manajer Jack. Budaya perusahaan kita sudah seperti ini. Maaf, Nyonya Caspian. Maaf, Tuan Caspian. Dahlia, kau dipecat. Tolong, maafkan aku, Melissa. Aku tidak seharusnya sombong. Beri aku kesempatan lagi. Manajer umum, aku tak boleh kehilangan kerja ini. Sampai jumpa Pak Caspian. Terima kasih. Aku tidak tahu ini perusahaanmu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Mama, ini teman baruku. Dia hebat sekali kan? Jamie, kamu harus panggil. Dia paman. Aku tidak menyangka dia anakmu. Dia anak yang waktu itu kan. Begitukah? Sekarang sudah 8 tahun. Bukan. Dia baru 6 tahun. Dia baru 6 tahun. Begitu ya? Di mana suamimu? Suamiku sedang menunggu kami di rumah. Bagaimana kabarmu? Dan Livia? Apa kau sudah punya anak? Sudah kubilang aku tidak akan pernah menikahinya. Selama ini aku tetap melajang. Melissa, aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun ini. Caspian, kami harus pulang sekarang. Tentang kejadian hari ini, terima kasih. Sampai jumpa. Jaden, siapkan mobilnya. Ayo kita ikuti dia. Baik, Tuan. Ibu, sudah lama kenal Caspian. 8 tahun. Kenapa bilang 6 tahun? Jamie, nanti ibu jelaskan padamu. Melissa, Jamie. Selamat atas pekerjaan barumu. Melissa, selamat atas pekerjaan barunya. Jadi Kevin adalah suami Melissa yang sekarang. Dan mereka sudah punya anak sekarang. Pantas saja aku tidak bisa menemukannya. Ternyata klan Wolfgang adalah pelindungnya. Tapi bos, manajer Jack mengirimiku resume Nona Melissa. Informasi di dalamnya menunjukkan Nona Melissa belum menikah. Lalu dari mana datangnya anak itu? Jaden kembali ke kantor. Ada rencana baru. Akan ku cari tahu kebenarannya. Dan ku balas dendam. Dia mencuri istriku. Melissa, kau pasti akan menyesal. Karena memilih Kevin. Selamat pagi, Nyonya Caspian.
Aku bukan... Panggil saja aku Melissa. Baik, begini situasinya. Posisi dan tempat dudukmu berubah. Aku antar ke kantor barumu. Apa maksudmu? Aku bukan desainer lagi. Sekarang, Anda adalah sekretaris Presiden Caspian. Tuan Caspian, istri Anda sudah datang. Caspian, kau ingin aku menjadi sekretarismu? Tepat sekali. Ruangan yang paling dekat dengan ini adalah milikmu. Apa hakmu lakukan ini? Aku kerja keras 8 tahun. Jadi desainer hebat. Kau cuma satu kalimat ubah hidupku. Jangan khawatir. Aku tahu bakat dan kemampuanmu. Tapi, sekretaris juga bisa jadi desainer. Aku baru saja tiba di South City. Dan aku belum punya orang yang bisa kupercayai. Bantu aku merapikan dokumen-dokumen penting ini. Dan setiap bulan, kirimkan proposal desain padaku. Aku ingin meluncurkan produk baru. Tak perlu rumit, tetap sederhana. Tuan Caspian, aku tahu di matamu, aku selalu jadi murid yang tak tahu apa-apa. Tapi bertahun-tahun ini, lewat usahaku sendiri, aku jadi desainer hebat. Aku bisa buktikan kemampuanku padamu. Caspian, nenek bilang kau tinggal di South City. Aku bergegas datang untuk menemui dirimu. Livia, apa kamu tidak tahu caranya mengetuk pintu? Ini bukan grup Yun milikmu. Melissa, sedang apa kamu di sini? Dasar jalang. Bukankah kamu sudah menghilang? Kalau tak bisa bicara baik-baik, cepat pergi dari sini. Sudah lama tak bertemu. Kamu sama sekali tak berubah. Kamu juga sama saja. Masih tetap penggoda seperti dulu. Aku dan Caspian akan menikah bulan depan. Dasar jalang. Jauh darinya. Menikah bulan depan? Selamat Tuan Caspian. Aku bisa mengundurkan diri dari sini. Agar kalian berdua tidak perlu sakit mata melihatku. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Jangan pergi. Lepaskan. Kamu sudah akan menikah. Kamu tidak seharusnya berurusan denganku lagi. Apa kamu cemburu? Bagaimana jika aku bersikeras bersikap? Sangat mesra. Lepaskan. Kenapa? Apa karena kamu berpacaran dengan Kevin? Jadi aku tidak boleh menyentuh. Karena dia, aku tak bisa menemukanmu. Jadi, saat ku ingat 9 tahun ini, aku cuma ingin membunuhnya. Ini tak ada hubungannya dengan Kevin. Aku yang minta dia bawa kami pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bukankah dia ayahnya Jamie? Bukan. Dia bukan ayahnya. Jangan bicara sembarangan di depan Jamie. Kami juga tidak punya hubungan apa-apa. Lalu siapa ayahnya Jamie? Bayi yang waktu itu. Anak siapa itu? Apa orangnya sama? Apa orang yang selama ini kamu cintai? Tuan Caspian, ini bukan urusanmu. Aku mau berangkat kerja. Halo, aku melihat Melissa di perusahaan Caspian. Dia menjadikan Melissa sekretarisnya. Apa? Tidak mungkin. Melissa tak pernah bilang. Dia ketemu Caspian. Kenapa dia harus beritahu kamu? Kenapa dia harus beritahu kamu? Kalau 9 tahun lalu kamu tak janji menikahinya. Aku sudah bunuh dia sejak lama. Sudah lama. Kamu belum bisa bikin wanita jalang itu jatuh cinta padamu. Itu menyedihkan sekali. Kamu juga sama, Nona Livia. Begitu juga dengan Nona Livia. Kau. Siapa kau? Oh, Caspian, kembalikan aku. Kamu dan Melissa apa hubungannya? Kembalikan padaku. Sudah kuduga kau tak sabar. Tunjukkan jati dirimu. Dengar. Tidak peduli kau bersekongkol dengan siapapun. Jangan sentuh Melissa. Caspian, kau selingkuh lagi? Aku tunanganmu. Kau tak paham kata-kataku. Sudah kukatakan. Seumur hidup ini, aku tak akan pernah menikahimu. Aku akan mengadu pada nenek. Sudah lama, bukan Caspian yang sama. Seperti 9 tahun lalu. Bukan cuma kota Si. Seluruh Laut Timur kuasaku. Silakan saja mengadu pada nenek. Mari kita lihat apa yang sebenarnya bisa dia lakukan untukmu. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Kita lihat siapa pemenang akhirnya. Apa yang terjadi? Kenapa aku ada di sini? Kenapa panas sekali? Lakukan saja, jika kau bisa membuatnya hamil.
Aku akan memberimu 500.000 lagi. Dia cantik sekali. Kesepakatan ini benar-benar sepadan. Siapa kau? Siapa yang mengirimmu? Jangan sentuh aku. Kenapa wajahku terasa panas sekali? Aku memberimu sesuatu yang istimewa. Sayang, kau pasti sangat menginginkanku sekarang. Mari kita saling memuaskan sekarang juga. Kau mau uang? Aku punya. Aku kasih sebanyak yang kau mau. Asal kau pergi. Kau sangat cantik. Uang sebanyak apapun tidak akan mengubah pikiranku sekarang. Beraninya kau memukulku. Bos bilang, jika kau tidak tunduk padaku malam ini, kami tidak bisa menjamin keselamatan anak laki-laki ini. Caspian, selamatkan aku. Melissa! Melissa, Kau tamat! Beraninya kau merusak rencanaku! Kau tahu siapa bosku? Bos, aku di sini. bawa dia. Beri pelajaran. Siapa yang mengirimnya? Lepaskan aku! Baik, bos. Lepaskan aku! Bawa dia pergi. Melissa, kau baik-baik saya. Bagaimana kau sampai sini? Orang yang kutugasi jaga bilang, kau sudah diberi obat. Jadi, aku datang dengan Jaden. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ini, minumlah air ini. Bagaimana perasaanmu? Terima kasih. Aku makin buruk. Kau pergi dulu. Yang kasih obat itu, aku takkan biarkan mereka lolos. Ayo ke rumah sakit. Sebaiknya kau pergi dulu. Cium aku. Sekarang juga. Kau sedang mabuk obat, Melissa. Kau akan menyesal nanti. Kau mau pergi? Sudah terlambat. Melissa, kau sungguh ingin aku membantumu. Iya. Tolong bantu aku. Selama 9 tahun ini, kau tak bisa lupakanku. 9 tahun ini, tak sedetik pun aku bisa melupakanmu. Katakan kau salah. Orang yang tidak pernah bisa kau lupakan adalah aku. Aku salah, Caspian. Orang di hatiku selalu kamu sejak awal. Katakan kau mencintaiku. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Apa yang kamu lakukan padaku semalam? Apa? Melissa, kamu tidak ingat apa-apa? Semalam, kamu yang membawaku ke sini? Coba ingat-ingat lagi. Aku menyelamatkan. Lalu, kamu terus memohon padaku. Sekarang sudah ingat. Tolong bantu aku. Aku mencintaimu. Melissa, kenapa harus ingat sih? Otak bodoh. Lupakan saja. Tidak. Aku sama sekali tidak ingat apa-apa. Ya, tentang semalam. Bagaimana kita bisa berakhir di sini? Benarkah kamu tak ingat apapun? Tepat. Tidak. Tega sekali kamu. Kamu mengambil kesempatan dariku.
Aku ambil kesempatan darimu. Salahku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Gak perlu, aku mau pulang. Ayo, pulang bareng. Aku mau ketemu Jamie. Gimana? Ceritanya kamu bisa berteman sama Jamie? Melissa. Jamie butuh sosok ayah. Sebenarnya apa yang mau kamu tunjukkan? Kenapa kamu bawa kamera? Kejutan. Mulai hari ini, semuanya akan berakhir. Caspian, kenapa malah kamu? Kenapa kamu sama dia, Anne? Kenapa kamu sama dia? Jaden, gak perlu diperiksa. Livia yang merencanakan semua ini. Mulai sekarang, aku isi saham grup Yun. Caspian, beraninya kamu. Nenek gak akan setuju. Pergi. Jauhi aku. Kevin, jadi kamu dan dia sudah saling kenal selama ini. Melissa, bukan seperti yang kamu pikir. Aku baru ketemu dia hari ini. Tapi kamu bawa kamera dan muncul sama Kevin. Jadi selama ini, kalian berdua terus berhubungan. Kalaupun iya, itu demi keselamatanmu. Hari ini aku nggak tahu. Dia bawa aku ke sini buat apa? Livia memberi Melissa obat. Jadi kamu tahu kenapa dia menyuruhmu bawa kamera? Kamu dengar itu kan? Kalau bukan karena Caspian, aku bahkan gak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padaku. Jadi semalam kalian berdua bersama. Kevin, aku bahkan belum hitung soal apa yang terjadi 9 tahun lalu. Kamu berani datang interogasiku? Sepertinya itu benar. Kejadian 9 tahun lalu itu adalah hal terbaik yang pernah kulakukan. Oh ya, tapi ku dengar kamu bukan suaminya Melissa, bukan juga ayahnya Jamie. Apa hakmu mencampuri urusan kami? Lalu bagaimana denganmu? Ku dengar di dalam grupmu, akhir-akhir ini banyak terjadi perselisihan internal. Mau tahu kenyataannya? Cukup. Jamie sendirian di rumah. Aku harus segera kembali. Aku juga ingin bertemu Jamie. Jamie bilang dia merindukanku. Melissa, dia terus pakai alasan yang sama selama 9 tahun. Itu bukan alasan, itu kenyataannya. Ngomong-ngomong, mengenai alasan kenapa harga saham grup Asen sedang turun. Kalau kamu ingin tahu, aku bisa memberitahumu. Masuklah ke mobil. Jamie? Mama Jamie, kamu kembali. Maaf, Jamie. Mama ada urusan kemarin. Apa kabarmu belakangan ini, Jamie? Oh, Paman Kevin, aku kangen banget. Aku udah belajar renang. Kapan nonton film lagi? Kapan saja? Caspian, kamu di sini juga? Selamat datang. Terima kasih. Jadi, apa kamu merindukanku? Oke, Jamie. Kedua paman ini ada urusan. Mama masak dulu buat kamu ya. Apa kalian mau pergi? Aku nggak sibuk. Aku bantu kamu masak. Aku juga gak sibuk. Aku juga bantu kamu masak. Ayo, Jamie. Jamie. Ayo dimakan. Sini, Jamie. Pakai ini. Ini, Jamie, minum kolanya. Kamu gila ya? Halo, di mana Caspian? Di rumah Melissa. Dia lagi makan siang bareng anaknya dan Kevin. Presdir, ada masalah. Asen Group sudah borong semua saham kita. Para pemegang saham semua memihak grup Asen. Caspian, aku sudah menunggumu 9 tahun. Dan begini caramu memperlakukan aku. Presdir, Anak ini terlihat sangat mirip dengan Caspian.
Seth, cari cara ambil sampel rambut dari mereka berdua untuk tes DNA. Baik, Presdir. Kau lakukan apa? Jamie! Ternyata kau? Di mana putraku? Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Lepaskan putraku. Melissa, Caspian mungkin belum tahu. Dia dan putramu ayah dan anak, kan? Kau diam-diam tes DNA. Melissa, kau wanita jalang. Dulu di sekolah, kau curi perhatianku. Sekarang, kau berani goda Caspian. Jadi wanita simpanannya, bahkan lahirkan anak. Haruskah aku memberitahu putramu hari ini bahwa ibunya pernah menjadi wanita simpanan yang menjual dirinya demi uang? Diam. Kau berani ucapkan satu kata lagi di depan putraku. Kau gabik-gabik. Melissa, lucu sekali. Nyawamu di tanganku, masih berani ancam aku. Atau kucakar wajahmu dulu. Apa orang-orangmu sudah sampai? Sedang di jalan. Bagaimana denganmu? Sama saja. Bos, sepertinya keluarga Si dan keluarga Ke sudah dikerahkan. Apa yang kamu takutkan? Jalang ini ada di tangan kita. Mereka tidak akan berani bertindak. Pergi dan ikat mereka dengan bom yang sudah kita siapkan. Bom? Ya, Livia, aku lakukan apapun maumu. Lepaskan putraku. Aku mau... Livia. Livia, Anne, cukup. Kamu datang lebih cepat dari dugaanku. Apa? Kamu cinta pada jalang ini? Livia, lepaskan Melissa dan Jamie sekarang. Tim kita sudah sampai. Kamu tak bisa kabur. Kamu pikir aku takut mati? Caspian, aku sudah mencintaimu selama 20 tahun, tapi akhirnya aku bahkan tidak bisa mengalahkan jalang ini. Bahkan perusahaan yang diberikan ayahku akan segera hancur. Jangan gegabah. Aku bisa memberikan saham perusahaan padamu. Aku bisa memberikan semuanya untukmu. Asalkan kamu melepaskan mereka. Sudah terlambat. Yang aku mau sekarang cuma menyeretnya mati bersamaku. Lihat tombol ini. Aku sudah memasang bom pada mereka. Hanya dengan satu ledakan, mereka semua akan menemui ajal. Jangan gegabah, Livia. Kamu bisa minta apapun yang kamu mau. Aku bisa menyetujui apapun. Aku tak percaya padamu lagi. Bahkan kau menikahiku demi mereka. Semua akan sama seperti 9 tahun ini. Kau tetap dingin padaku. Livia, jangan tekan. Apa maumu? Aku bisa berikan segalanya padamu. Caspian, penampilanmu saat ini seperti pecundang yang menyedihkan. Benar, aku juga tahu. Rahasia yang sangat penting. Rahasia itu padaku, tapi aku takkan pernah bilang. Kita bisa bicara apa saja. Asal kamu lepaskan Melissa dan Jamie. Mulai hari ini, keluarga melayanimu. Pikirkanlah. Ini lebih baik daripada kita semua mati bersama, kan? Keluarga Ke dan Si. Bagus, aku baru saja punya ide cemerlang. Kalian berdua bawa stempel pribadi masing-masing. Aku tahu mereka hanya tunduk pada stempel itu. Berikan stempel kalian. Aku akan lepaskan mereka mulai sekarang. Kedua keluarga kalian harus tunduk padaku. Baiklah, aku akan melakukannya. Asalkan kau melepaskan Melissa dan Jamie. Apapun akan kulakukan. Katakan di mana mereka. Lempar stempel kalian padaku bersamaan. Aku akan lepaskan mereka setelah dapat. Jangan. Caspian bohong padamu. Jangan masuk perangkapnya. Saat ini kita ada pilihan lain.
Cepatlah. Aku tidak punya banyak kesabaran. Aku hitung sampai 3. Lempar stempel kalian padaku bersamaan. Jika salah satu gagal, aku ledakan bom. 3, 2, 1. Sepertinya, ternyata tidak semua orang menyukai wanita sialan itu. Kevin, maaf, aku... Bagus. Wanita sialan itu akhirnya bisa lenyap selamanya. Tangkap dia. Bos, kami sudah sampai. Kerja bagus, Jaden. Geledah tempat ini. Mereka pasti di sini. Gunakan bom secepatnya. Siap. Aku pemilik stempelnya. Dengarkan aku sekarang. Lepaskan aku. Persetan stempelmu. Aku patuh perintah bos. Bos, bom sudah ditemukan dan dinetralkan. Mereka aman. Dasar jalang. Kau tahu siapa yang menyelamatkanmu? Sudah kukatakan pada mereka berdua. Asal mereka menyerahkan stempel pribadinya padaku, kau akan kubebaskan. Ternyata Kevin langsung memberikannya padaku. Tapi Caspian ragu-ragu dan tidak memberikannya. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Kevin, terima kasih. Terima kasih sudah selamatkan aku dan Jamie. Sama? Bos, katakan saja. Lupakan saja. Ayo berkemas dan pulang. Jamie, maafkan ibu. Ibu hampir gagal melindungimu. Itu bukan salah ibu. Semangat ya ibu. Besok ulang tahunku kah? 9. Jangan lupa kasih hadiah ulang tahun. Baiklah. Tadi kau bilang besok. Kau umur berapa? Besok kamu bilang umur berapa? Kamu menakuti Jamie. Kalian semua sudah tahu. Kalian tahu Jamie 8 tahun kan? Tapi kenapa cuma aku yang mikir? Kan Jamie baru 6 tahun. Melissa. Aku mengerti sekarang. Jadi, dia anak dari waktu itu, kan? Kenapa sembunyikan ini dariku? Aku cuma... Salah bicara waktu itu? Oke. Baiklah. Sudah malam. Aku akan membawa Jamie pulang. Tunggu. Ada yang tidak beres. Tidak. Mama, boleh aku makan mangga setelah makan malam? Tidak boleh. Kamu jelas-jelas alergi mangga, tapi itu rasa favoritmu. Kebetulan sekali. Aku juga sama sepertimu waktu kecil. Caspian, kamu terlihat menyedihkan. Aku tahu rahasia penting. Rahasia itu ada padaku, tapi aku takkan pernah bilang. Ini, Jaden. Bawa Jamie kembali ke mobil dulu. Ada yang ingin kukatakan padanya. Baik, Nona Melissa. Bawa dia pergi juga. Kenapa kau bersekongkol dengan dokter bohongiku? Karena anak ini bukan anakmu. Dia itu aneh, dan dia tidak punya ayah. Jadi, dia anakmu. Anak dari waktu itu kan? Sekarang umurnya 8 tahun. Dia baru berumur 6 tahun.
Caspian, Caspian, tenang. Biar ku jelaskan. Kau bohong padaku. Tapi akhirnya kau tahu juga. Kupikir kau yang mengkhianatiku selama 9 tahun. Tak satu hari pun sebagai ayah. Baru saja putraku hampir tewas dalam ledakan. Caspian, Jangan emosi, tenang dulu. Dengar penjelasan Melissa. kau sudah tahu kan? Kau sudah tahu 9 tahun lalu. Tapi kau bawa istri dan anakku kabur. Tapi kamu tetap bawa pergi istri dan anakku lari. Aku... Cukup. 9 tahun lalu aku memohon padanya untuk membawa kami pergi. Saat itu, Olivia sudah ancam Melissa pakai ayahnya. Apa yang bisa kulakukan? Lagi pula saat itu, kamu sama sekali tidak bisa melawan nenekmu. Dan juga, Nenek tak perlu lakukan apa-apa. Aku sendiri yang akan membereskan mereka. Wanita jalang itu dan anaknya. Aku tak bohong, Nek. Dia cuma mainan bagiku. Berani dia mengkhianatiku. Aku pasti balas dendam. Kubuat mereka rasakan. Rasanya ingin mati. itu semua adalah kata-katamu. Benar kan? Aku punya bukti lain juga. Bagaimana mungkin kamu berharap setelah mendengar semua itu? Aku masih bisa tetap di sisimu. Itu cuma alasan. Kalau aku nggak bilang itu, nenek waktu itu udah pasti ngebunuh Loe dari dulu. Tapi siapa yang berani bertaruh? Lagi pula saat itu kamu tidak tahu. Anak itu adalah anakmu. Itu kamu. Kamu yang bilang itu ke Melissa. Dasar brengsek. Berani sekali kamu memata-mataiku. Hentikan. Kevin, biarkan aku bicara berdua saja dengan Caspian. Tolong keluar sebentar. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Caspian, aku tak akan minta maaf padamu. Tidak peduli kata-kata itu diucapkan dengan tulus atau tidak. Tapi kata-kata itu menyakitiku selama 9 tahun lamanya. Melissa, sepertinya aku baru menyadari bahwa sejak pertama kali kita bertemu, kau tidak pernah percaya padaku. Benar. Kalau aku dengar atau lihat kata-kata itu, aku bakal langsung mikir itu cuma taktik untuk lindungin aku. Kau malah kira aku hamil anak orang lain, lalu marah pada aku. Kau bilang akan buat hidup kami neraka. Bagaimana aku percaya kau akan melindungiku? Aku selalu melindungimu. Aku beri perawatan terbaik untuk kehamilanmu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Tapi kau terus menyakitiku selama ini. Kau merendahkanku setiap hari. Selama 3 tahun penuh. 3 tahun itu, kau anggap aku cuma wanita yang cuma mementingkan uang. Kamu tak bilang itu untuk 2 juta itu selamatkan nyawa ayahmu. Makanya aku salah paham padamu. Kenapa aku harus ceritakan semuanya padamu? Baiklah, aku tahu kamu punya harga diri yang tinggi. Kamu selalu berpikir keluargamu bergantung pada bantuan keluarga Sih. Tuan Caspian berhenti bicara pada aku dengan nada merendahkan. Antara kita, kontrak itu sudah lama berakhir. Aku tak bermaksud merendahkanmu. Tidak 9 tahun lalu. Juga tidak sekarang. Aku hanya tak mengerti. Kenapa kamu anggap aku merendahkanmu? Kamu terus mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini. Bukankah itu hanya menanyakan apa yang sudah kamu ketahui? Lupakan saja. Tidak ada lagi yang ingin kukatakan padamu. Aku mau menemui putraku. Lepaskan aku. Hanya karena aku CEO Ascent Group. Kamu pikir aku bersikap sewenang-wenang pada semua orang. Tapi aku bersumpah, aku tidak pernah bersikap seperti itu padamu. Kamu tak pernah bersikap begitu padaku. Ingatanmu benar-benar hilang. Selama 3 tahun, kamu terus-menerus menyiksa aku. Entah itu dengan mendiamkanku, atau penghinaan yang terus-menerus. Atau sekadar melampiaskannya padaku di tempat tidur. Bukankah itu semua karena kamu menganggapku hanyalah seorang siswi miskin? Itu karena aku selalu sangat mencintaimu. Aku tak menyangka saat kamu muncul di hadapanku untuk menukar tubuhmu dengan uang. Saat kamu berusia 13 tahun, aku sudah jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Pertama kali kita bertemu di mana ya? Waktu itu Sepertinya di kantin. Waktu itu juga ada semacam upacara donasi. Aku tidak ingat. sudah lama sekali. Mereka masih di luar. Mereka pasti sudah menunggu lama. Ayo kita keluar dulu.
Melissa, besok aku mau ke pesta ulang tahun Jamie. Tentu. Tapi statusmu sebagai ayah, Jamie, aku masih perlu memberi pengertian padanya. Aku ikut caramu saja. Aku akan lakukan apapun katamu. Jamie, Ada apa? selamat ulang tahun. Dadah. Wah, suka banget. Makasih Caspian, persis yang aku mau. Ibu, lihat. Caspian memberiku transformer. Ada apa? Ada apa, Jamie? Begini. Terima kasih. Sama-sama. Sudah seharusnya aku melakukannya. Melissa, apa yang kalian bicarakan kemarin? Kenapa suasananya jadi aneh begini? Iya, tidak apa-apa. Aku mau jemput ayah di panti jompo. Tiap ulang tahun, Jamie dia paling bahagia. Benar, Oh, benar juga. Dan aku masih belum tahu bagaimana cara memberitahu Jamie bahwa Caspian adalah ayahnya. apakah kalian berdua rujuk kembali? Itukah alasanmu memberitahunya? Maafkan aku, kau bahkan menyelamatkanku kemarin. Melissa, jangan bahas itu lagi. Itu membuatku merasa malu. Kenapa? Karena kemarin, orang yang menyerahkan stempelnya demi dirimu bukanlah aku, melainkan Caspian. Livia membohongimu. Jika Jaden tidak muncul tepat waktu, mungkin saja kalian semua akan berada dalam bahaya. Karena aku. Benarkah ternyata Caspian? Melissa, maafkan aku. Aku cuma tidak ingin mengakuinya. Dia lebih mencintaimu daripada aku. Caspian. Caspian. Jaden, kemana Caspian pergi? Bos, baru keluar. Tak bilang mau kemana? Dia sedang keluar. Halo, ayah. Baik, aku tahu. Jangan khawatir, aku segera jemput kamu. Jaden, begitu ada kabar tentang Caspian, segera beritahu aku. Baik. Nona Melissa. Ingat ya, beritahu aku. Ayah. Melissa, dia yang mengatur semua ini. Begitukah? Melissa, sudah kupikir lama gimana harus melamarmu. Akhirnya aku memutuskan untuk melakukannya di depan ayahmu, untuk memintanya menitipkanmu kepadaku. Melissa, aku tahu semua tentang kalian berdua. Caspian pria baik. Percayakanmu dan Jamie padanya. Aku merasa tenang. Apa ini sungguhan? Ya, Aku seharusnya tak terburu-buru. Tapi untuk hari ini, sudah kutunggu 18 tahun. Tak bisa tunggu sehari lagi. Melissa. Maukah kamu menikah denganku?
Aku mau. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Sehat dan selamat setiap tahun. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun, Jamie. Selamat ulang tahun, Jamie. Selamat ulang tahun, Jamie. Kamu mengagetkanku. Sudah larut malam. Kenapa kamu belum istirahat? Si kecil baru saja tidur. Bagaimana kalau kita? Jaga sikapmu. Cepat. Ayo. Ngomong-ngomong, sudah kasih tahu Jamie? Aku sudah bilang ke Jamie kalau kamu ayahnya. Coba, tebak dia bilang apa? Dia bilang apa? Ya, dia bilang, katanya, dia tidak menyangka kalau harapan ulang tahunnya benar-benar terkabul. Ya, sudah kuduga. Anakku pasti di pihakku, bukan di pihak Kevin. Duh, kamu ini ada-ada saja. Oh, iya. Kevin bilang besok gak bisa datang ke pernikahan kita. Katanya harus urus urusan perusahaan. Dia tidak datang. Iya. Ya sudah, biarkan saja. Ngomong-ngomong, Nenek bilang beliau akan terbang ke sini untuk pernikahan kita. Beliau ingin minta maaf langsung padamu dan ingin bertemu Jamie. Benarkah? Jangan takut. Tidak apa-apa. Begitu Nenek tahu sifat asli Livia yang sebenarnya, beliau sudah menjebloskannya ke penjara. Selama ada kamu di sisi kami, aku tidak takut apapun. Sebenarnya, aku punya sebuah rahasia yang belum pernah kukatakan padamu. Bulan ketiga kontrak kita, aku sudah jatuh cinta padamu. Waktu itu kamu tidak tahu betapa senangnya aku setiap kali kamu pulang. Kupikir aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengatakan semua ini padamu. Gadis bodoh. Aku pun begitu. Aku Melissa. Caspian. Terima kasih pada takdir, karena telah membawamu kembali padaku. Di sisa hidupku, aku akan mencintaimu dengan sepenuh hatiku.